adalah suatu hal terindah buatku. Menatapmu merupakan rutinitasku. Ada yang salah sama muka gue? Enggak, nggak ada yang salah sama kamu. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Sebentar lagi di bulan Januari 2022 ada sebuah film Indonesia terbaru yang berjudul The Other Side akan tayang di bioskop. Nah, film ini diangkat dari novel karya Alia Ranti dan dibintangi oleh Davina Karamoy, Brian Andrew, Sandi Pradana, ada Mbak Wulan Guritno, Marcelino Refran, dan tentunya masih banyak bintang-bintang muda maupun senior lainnya nih. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini sudah bergabung dengan saya sutradara film ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Giri Pratama. Apa kabar nih Mas Giri? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Amin, kita harus tetap sehat nih, apalagi musim pancaroba. Bukan pancaroba lagi, udah musim hujan ya. Iya, pagi, siang, sore, hujan terus. Hujan terus. Nah, Mas, boleh cerita gak Mas, bagaimana awal terlibatnya dalam proyek film ini? Ini serius-serius apa boleh bercanda nih? Boleh bercanda santai. Kita namanya Bincang Santai segmennya. Jadi sambil santai boleh. Jadi terlibat awalnya lagi mampir ke mall ya, terus lagi lihat-lihat novel, terus kebetulan saya nemu novel agak aneh gambarnya. Novel sempat jadi pertanyaan saya, kok kebalik gitu, ini nggak salah ya. Terus pas saya buka, dia kan novelnya, gambar novelnya tuh perempuannya kepalanya di bawah. Jadi pas saya balik kepalanya, loh kok tulisannya yang kebalik, jadi serba salah nih, mau kepalanya yang dibalik apa tulisannya dibalik gitu ya. Jadi malah bahan ketawaan pas saya bercanda-bercanda balik ke rumah ketemu sepupu bilang, kan saya posting kan di story kan, ini novel aneh banget ya. Terus dia bilang, Mas itu novelnya baper banget tuh, lucu banget, parah. Dia bilang di Wattpad lagi ngetop. Emang iya di Wattpad sekarang udah 18 juta dia bilang yang baca. Tapi kan kalau saya baca di novel itu kan baru 13 kan, baru 13. Di Wattpad sekarang udah 18 juta dia bilang kan. Oh gitu. Besok saya balik lagi, saya beli satu. Besok saya beli satu, akhirnya saya coba baca gitu loh. Saya coba baca ya. Kalau menurut saya sih lumayan bagus ya, bagus lah dari segi cerita, pemain dan lain-lain gitu kan. Iseng aja telepon telepon penulisnya, di situ ada penerbitnya, tanya suruh orang kantor, boleh deh cariin penerbitnya, cariin penulisnya. Jadi penerbitnya nggak bisa dihubungin kan. Jadi akhirnya kita message Instagram penulisnya. Responnya fast banget kemarin. Oke Kak, dia bilang aku kasih nomor penerbitnya ya, dia bilang. Yaudah, orang kantor deal-dealan sama penulisnya, akhirnya kita belilah novel itu. Itu aja sih sebenarnya, kita beli, terus dalam waktu mungkin seminggu saya langsung hire. Padahal posisinya kemarin lagi Covid juga, masih dalam kita syuting tapi dengan protokol kesehatan yang sangat luar biasa ya di Bandung ya. Jadi kayak kru harus PCR, hotel harus isolasi mandiri. Jadi mau nggak mau kita harus booking hotel, satu hotel itu kita semua lokasi. Jadi artis itu nggak bisa pulang. Jadi memang syuting aja walaupun scene-nya dia dikit, jadi tetap dia nggak boleh balik gitu loh. Jadi kayak misalnya dia adanya di hari Senin sampai hari Senin dan hari Kamis. Rabunya dia nggak boleh balik, nunggu sampai Kamisnya dulu baru boleh balik gitu loh. Jadi memang agak ribet kemarin prosesnya, tapi alhamdulillah selesai gitu loh. Nah ini kalau saya boleh timpalin nih, ibaratnya nih ini jodoh yang nggak disangka-sangka kali ya, dalam arti dari lihat, aduh ini kok aneh nih, lucu-lucu juga nih, kan kayak ibaratnya kalau namanya cinta gitu ya, katanya wah ini kok lucu juga nih orang nih. Nah ini buku, ini kok lucu nih, tiba-tiba beneran jatuh cinta ya Mas ya. Iya, ini jodoh yang tak dicari Mas ini Mas. Jodoh yang tak dicari ini. Tapi saya kaget juga awalnya saya pikir udahlah paling buat drama remaja gitu kan, buat drama remaja. Memang niatnya buat OTT lah gitu kan. Jadi saya bilang juga sama pemainnya, saya kayaknya lebih ke OTT awalnya, the first time. Pada saat ini syuting, saya ngelihat pemainnya semuanya kerjasamanya bagus, terus mainnya juga bagus, karena kebanyakan kan sebagian ada yang artis sinetron. Kita mesti reading itu
lama banget menghilangkan karakter sinetronnya kan. Hmm, hmm. Pas saya lihat trailernya, saya jadi kok saya yang jadi jatuh cinta dengan film ini gitu kan. Udah nggak jadi OTT deh, bilang bioskop gitu kan. Jadi kita langsung fix kalau bioskop gitu sih sebenarnya. Oke, jadi awalnya ini cukup menarik nih. Awal ini malah emang dalam arti ya udahlah kita OTT aja nih, mungkin Mas Giri tadi dari Mas Giri saya tangkap ya. Tapi ternyata pas udah selesai malah Mas Giri merasa kayak ini nih mendingan di istilahnya di layar lebar kayak gitu Mas ya. Kenapa tuh? Jadi kalau saya kan belum pernah buat OTT sebelumnya, karena memang di awal saya PH cuma untuk film kan, untuk film doang, dan saya udah tahu lah budget OTT itu berapa gitu kan. Mereka pasti ada standarisasinya gitu kan, mereka ngambil berapa. Nah kebetulan kita syuting kemarin dengan semua alat-alat film, karena memang dari alat, dari segi semuanya itu film banget gitu kan. Jadi kayak kali ini kayaknya saya yang lebih Jaloti. Saya yakin banget karena pada saat kita ngepost untuk dijadikan film aja, euforianya itu banyak banget gitu kan. Ini saya kaget, kita baru 7 hari kita masukin itu di YouTube itu udah hampir 700.000 baru 7 hari gitu loh. Orang yang lihat komennya ya 90% positif lah, 10% ya pasti ada lah netizen ya kok cinta-cinta mulu sih gitu, biasalah. Jadi saya membaca komen di YouTube membuat saya malah kayak oke, pilihan gue tepat untuk tayang di bioskop gitu sih. Nah, sebenarnya itu apa nih yang membuat istilahnya Mas Giri ini istilahnya merasa yakin akan dalam arti atau kita bilang itu klik terhadap novel ini nih Mas, dalam arti sebenarnya apa sih yang menarik di hati Mas nih? Saya melihat ceritanya simple. Kalau saya lihat ending sebuah novel itu pasti bahagia ya. Betul. Kan? Kalau kita lihat kalau orang yang udah baca novel ini memang ditujukan untuk para galawers, wanita-wanita galawers, jadi spoiler kan. Wanita-wanita galawers yang ya begitulah kehidupan percintaannya, suka sama ini nggak suka sama ini nggak suka, ujung-ujung dianggap adik. Ya begitulah kira-kira. Oh, biasanya malah laki-laki yang kayak gitu ya, sekarang balasan di perempuan diangkatnya. Naluri saya juga, oke, ini mungkin cerita ini bisa jadi balasan bagi laki-laki yang sering brother zone gitu kan. Betul. Oke. Jadi itu yang membuat klik ya. Nah, terus tadi sempat ngomong nih, Mas nih, dalam arti kan ada komen-komen tanda kutip miring. Kenapa sih cinta-cintaan? Nah, kalau menurut Mas Giri sendiri itu sebenarnya itu film cinta remaja itu sebenarnya masih banyak diminatin gak sih? Atau istilahnya sudah mulai berkurang atau malah inilah maksudnya mulai harus dibangkitin, gimana Mas? Kalau menurut saya pribadi, tapi saya nggak tahu juga ini benar apa enggak. Menurut saya kalau cinta-cinta remaja itu selama selama adegan-adegan yang nggak di luar dari batas-batas kewajaran gitu loh, menurut saya masih wajar sih, karena kita juga pasti ngalamin pernah SMA, pernah jatuh cinta gitu kan. Jadi kalau ya kadang-kadang kan orang-orang contoh kayak ada film-film yang saya nggak sebutin judulnya, film remaja tapi yang nonton kebanyakan bapak-bapak sama ibu-ibu, karena mungkin mereka pengen reuni, oh dulu SMA gue kayak gini nih gitu kan. Jadi kayak mungkin balik ke reuni dan peminatnya kalau saya lihat remaja itu mungkin hampir 30% ya peminat remaja ya, karena kalau kita promo itu yang lebih banyak malah remaja-remaja SMA-nya. Saya udah buat drama komedi, saya udah buat horor, udah buat beberapa lah film gitu kan. Cuman saya mendapatkan euforia yang sangat luar biasa itu loh cuman di drama sekolah, drama SMP gitu loh. Karena buat saya mereka itu anak-anak remaja itu kayak, wah ini sekolah gue nih, gue ke sekolah kayak gini, wah bener nih gue ngerasain kayak gini nih, wah bener nih itu garang banget tapi ganteng gitu kan. Jadi itu yang terjadi gitu kan, jadi kita cuma ngikutin aja gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan ngomongin kayak pemeran segala macam, itu untuk proses pemilihan pemerannya gimana tuh? Maksudnya apakah pas waktu Mas baca novelnya dari Kak Alia itu
udah ngebayangin, wah si ini nih cocoknya misalnya si siapa, misalnya si ini cocoknya si Brian, si ini cocoknya si Mbak Davina, si ini cocoknya nih si Mbak Wulan, malah jadi istilahnya, atau Mas Marcelino, atau melalui casting biasa, atau ada tadi itu tuh kayak wah ini nih harus harus dia nih, harus dia gitu. Gimana? Kalau cerita ini kalau dari pemain sih sebenarnya lebih panjang ya ceritanya, karena saya mesti baca novel itu 3 kali dulu, baru saya dapat bayangan mukanya seperti apa gitu kan. Terus habis itu mereka open casting, tetap open casting. Setiap hari saya terima file, tapi saya belum merasa kayak saya belum nemu sosok Alea nih, belum nemu sosok Alea gitu loh. Karena Alea itu memang di novel itu nggak cantik gitu loh. Memang nggak cantik, Alea itu nggak cantik, nggak kaya, nggak apa. Pokoknya dia nih orang yang apa adanya lah gitu kan. Kadang kan kalau yang casting pengennya jadi peran utama tapi cantik, agak bully, agak apa. Naluri lelaki tuh pengen, wah ini cantik nih gitu kan. Tapi karena saya cinta sama novel ini, jadinya saya kayak, enggak deh, nanti pencinta novelnya kecewa gitu kan, karena memang dia bukan Alea banget gitu loh. Karena kalau pasti yang datang, wah anak pemain-pemain baru sekarang kan luar biasa gitu loh, sampai kayak saya jadi pengen kembali 10 tahun lebih muda gitu loh kan. Cuman mereka memang punya paras yang cantik, tapi itu bukan Alea banget, bukan perempuan novel ini gitu kan. Kayak gitu. Memang nyarinya akhirnya ketemulah si Davina itu, ketemu Davina, terus kita coba beberapa kali, malah dia 3 kali datang. Nah pas yang terakhir saya ada malahan, saya lihat, oh ya udah ini agak cocok nih, agak melas soal mukanya tuh. Jadi kalau pencinta novel pasti udah tahu Alea itu seperti apa gitu. Nah yang paling seru itu menurut saya di pemilihan pemain ini, di pemilihan Mbak Wulan. Kenapa? Kalau Mbak Wulan itu menurut saya telepon ya, Lan, bantuin, saya bilang kan, ada ini nih, baca dulu gitu kan. Saya kasih dia 2 peran sebagai ibu gitu kan. Ini gue nggak mau, walaupun lebih banyak scene-nya, gue mau ini aja. Kenapa? Ini lebih gila doang. Jadi dia malah milih yang tapi dia gila karena Mbak Wulan itu orang yang lupa sama anaknya. Dia kena penyakit disasosiatif atau apa gitu. Saya lupa namanya bahasa kedokteran. Ingat jam dia bisa lupa apa yang dia lakukan gitu kan. Bahkan dia cuma ingat memorinya Revo itu masih kecil. Oke, jadi amnesia ya? Amnesia disosiatif ya. Jadi pada saat dia trauma udah hilang ingatannya. Jadi dia cuma ingat anaknya itu masih kecil. Jadi itu berapa kali take karena dia harus nangis, harus lupa, dan senangnya kalau sama Wulan Guritno karena dia habis dia take, dia lihat dulu gear, nggak dapat gear karena saya nggak tahu kan penyakit disosiatif itu kayak gimana. Jadi nggak dapat, ini kurang gila dia bilang. Oke, dia coba lagi gitu loh. Sampai bener-bener akhirnya dia ngerasa itu pas gitu loh. Itulah yang kita masukin di trailer kemarin. Yang ada di trailernya sama si Mas Marcelino ya, kalau nggak salah ya. Bahkan dia sendiri bingung, ngapain gue di sini, gue nggak sakit gitu loh. Jadi Nah, kalau dari untuk pemilihan peran nih, dalam arti untuk karakter-karakter yang ada di novel, Mas Giri sendiri ini apakah tektokan dengan sang penulis naskah gak, Mbak Alia? Pasti. Saya tektokan juga sama Mbak Alia. Mbak Alia ini gimana? Kayaknya ini dia Mas Giri gitu loh. Oke, ini gimana? Kayaknya ini Mas Giri. Akhirnya saya juga berdebat sama dia sedikit karena dia penulisnya, saya pembaca novelnya. Jadi saya bilang, Mbak, Alia itu harus gini. Kalau ini. Akhirnya ya udah Mas, enaknya gimana? Jadi gini, kalau kita selang-seling deh gini. Oh ya udah, oke gitu loh. Karena kan penulis juga punya idealis sendiri kan, dia nulis kan. Betul setuju. Kita yang baca kan juga punya imajinasi. Kan? Oh ini cocoknya begini, kalau saya kasih yang cantik, memang yang cantik, yang bule, yang gimana, wah bagaimana orang mau nyakitin kayak gitu, nanti ada bahasa kayak, siapa tuh, lupa saya, yang muka kayak gini yang mau nyakitin siapa gitu kan, apa sih bahasanya siapa sih, lupa sih. terlalu cantik kok masih mau diputusin atau mau disakitin gitu ya, nggak mungkin, saya nggak masuk akal. Nah itu, Mas tahu maksud saya, jadi kalau Davina mendengar, minta maaf ya, bukannya berarti nggak cantik, mungkin inner beauty-nya gitu loh. Nggak, masih cocok pas untuk memerankannya aja, dalam arti mungkin dari karakternya itu cocok sih beliau, mungkin kali gitu kali Mas Giri ya. Jadi bukan cantik
dari segi physically, tapi lebih ke Alea loh ini. Alea itu bukan yang wow, bukan yang parlente, bukan yang glamor. Jadi Alea itu ya udah Alea. Alami. Nah itu lebih gelap. Mungkin Davina lebih alami dibanding yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini seru juga nih. Nah, tadi sempat gimana? Mau marah jadi nggak jadi tuh saya bilang alami kan. Bisa aja nih Mas Giri. Oke. Nah, tadi sempat ngomong mengenai sedikit proses syuting ini, dalam arti kan ya semua produksi film Indonesia atau dimanapun nih sekarang ini memang mengalami, dalam arti ya pasti hambatan tantangan baru nih sejak tahun 2020 nih, di mana harus istilahnya komunitasnya harus kecil sekali, terus habis itu harus istilahnya harus dikurung berapa lama, terus ataupun bagi rumah produksi harus mengeluarkan biaya tambahan kayak PCR dan lain-lain. Nah, kira-kira ini ada tantangan yang paling berat apa nih dalam syuting film ini? Tantangan paling berat itu adalah kalau buat saya menjaga semua artis, karena artis ini sama kru ini kadang-kadang suka bandel gitu kan, karena wajib 3 hari sekali PCR kan, 3 hari PCR, antigen gitu loh. 2 hari sekali antigen, seminggu PCR. Kita kan syuting sekitar 3 minggu kan. Jadi kayak kalau sempat satu aja peran utama atau kru yang signifikan kayak misal DOP gitu kan, positif, selesai sudah tuh film mau gitu. Jadi kayak ngejagain anak-anak itu, kayak mereka pengen makan apa, mau nggak mau kita harus siapin 1 orang 1 asisten. Jadi kayak Gojeknya kita yang ngambil, terus kita semprot dulu gitu kan. Itu yang PR-nya sih. Apalagi DOP saya kan orang Perancis kan, jadi kayak dia harus makannya cuma bisa ini. Jadi benar-benar kita harus cariin makanan, terus disemprot dulu, dipastikan. Nah, terus setiap antigen 3 hari sekali, itu deg-degannya keluar. Pada saat negatif aman. Karena kalau 1 orang aja positif, udah. Karantina semua. Semua pasti. Iya, betul. Itu memang kalau dari beberapa sineas juga cerita itu pokoknya kalau setiap hari paginya hari tes antigen atau PCR, aduh kepalanya pusing deh semua tuh. Kita punya apa sih kayak deg-degan sendiri aja, apalagi kemarin udah jelas banget Pak Ridwan Kamil udah bilang kan, syuting boleh tapi karantina tapi kalau ada COVID ya udah 1 kelompok itu. Jadi jangan sampai 1 kelompok gitu. Udah itu aja sih PR-nya. Terus habis itu di rumah misalnya kayak adegan malam, udah ada batas waktunya, nggak kayak dulu kita bisa sampai pagi kan, mau sampai jam 2 gitu loh. Sekarang udah pada saat PPKM udah dibatasin kan, jam 9 kita harus break. Bagaimanapun caranya harus udah break. Kalaupun kadang kita nyolong-nyolong, ya udah krunya kita balikin dikit-dikit, sembunyi dalam mobil gitu kan, biar rame banget gitu kan. Baru di dalamnya tetap syuting gitu kan. Nah, jalanan malam juga kayak gitu. Jalanan malam kita mau ngambil keramaian jam 8, jalanan udah kayak jam 12 malam. Ih banget. Jadi serba salah. Itu terberatnya mau nggak mau akhirnya kita harus hire kayak teman-teman yang punya mobil, teleponin semua buat biar jalannya rame gitu kan. Kayak gitu sih kendalanya memang pada saat pandemi ini kalau syuting. Iya, kalau nyari di novelnya Keramaian Kota, ya mau syuting pas lagi sepi-sepinya. Makanya Nggak mungkin pakai stock shot yang zaman dulu kan. Mobilnya udah beda. Di sekolah juga sama kan. Di sekolah lumayan agak ketat. Jadi karena sekolah apa? Saya lupa nama sekolah di Bandung itu, lumayan terkenal sekolahnya, jadi kayak agak ketat memang. Jadi sekolahnya itu kru nggak boleh ngerokok gitu kan. Terus krunya, waduh, setiap hari itu krunya harus swab. Ya udahlah saya bilang tiap-tiap lah, nggak boleh makan di set. Jadi ya udah itu BIP. Sekolah BIP. Apa Bandung apa gitu. BIP sekolah. Ya itu sih salah satu yang berat-beratnya. Yang lainnya sama aja lah kalau syuting. Nah, kalau kalau itu pengalaman berat, kalau pengalaman yang unik atau yang menarik apa nih yang sampai sekarang keinget ada nggak? Saya menciptakan karakter-karakter pemain itu sendiri dari 9 orang pemain itu. Gimana maksudnya? Jadi kalau di novel itu kalau kita lihat dia cuman yang namanya anak muda, kalau nulis kan dia paling fokus di peran utamanya. Gitu.
pada saat di lokasi saya membuat 9 orang itu punya karakter masing-masing yang berbeda. Jadi semua orang akan ingat si Amel Carla karakternya seperti ini. Itu dijelasin dari awal di continuity banget karakternya gitu kan. Terus si Zakir karakternya seperti ini. Jadi dari awal kita bangun banget. Jadi semua karakternya itu kita bentuk. Jadi semua orang bukan cuman wah ini temannya, wah PPU, tapi mereka punya karakter sendiri. Bukan cuman main jadi temennya berapa scene, tapi enggak, saya buatin semua karakter itu 9 orang itu. Si Pam seperti ini, si ini seperti ini, jadi dia continuity, dan itu nggak ada di novel, kita buatin. Kayak si Amel Carla, kayak di trailer kan ada tuh kan, dia jelek banget ya, kayak gua gitu kan. Dia kebalik-balik, memang saya buatin dia suka kebalik aja, jadi kalau ngomong itu suka kebalik aja. Apa aja kebalik gitu loh, jadi kayak misalnya contoh kecilnya, lagi ada yang berantem di perpustakaan. Kalian ngapain berantem di sini sih? Ini kan toilet umum bukan perpustakaan gitu kan. Suka kebalik-balik aja. Jadi semua orang di situ tuh punya karakter gitu loh. Si Zakir, kalau si Zakir sering lupa dia antara Sunda apa Batak gitu kan. Gitu loh. Jadi itu spoiler dikit-dikit tentang karakter pemain. Kita udah mulai munculin juga di Instagram. Jadi memang banyak karakter-karakter pemain yang kita buat seunik mungkin lah biar orang itu nggak fokus dengan peran utama aja gitu. Itu aja sih. Nah, ini menarik nih. Perihal tadi apa yang barusan Mas Giri sampaikan, saya ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama adalah, apa nggak takut istilah pecinta novelnya akan berkata, ngapain dirubah-rubah sih? Nah, pertanyaan kedua, ini 9 karakter diberi ruang nih, dalam arti kan ada perkembangan karakter nih. Itu kan pasti ada nilai positifnya, yakni adalah mereka itu akan melekat di hati kita, penonton. Tapi mempunyai istilahnya resiko di mana loh kok jadi kita bingung nih mau istilahnya bingung istilahnya kok jadinya kok cuman permukaan semua nih. Nah, itu gimana tuh Mas? Kalau tadi Jadi gini, menurut saya 9 karakter memang punya 9 orang ini memang punya karakter sendiri-sendiri. Tapi tujuan mereka satu, Alia, Revo, Renan, Reva. Gitu loh. Yang bukan mereka punya karakter sendiri tapi mereka punya kehidupan sosial sendiri dan lain-lain, enggak. Jadi kita karena di novel juga dijelaskan mereka ini semua teman, tapi ujung kuncinya mereka berempat, Revo, Renan, Reva, Alea gitu kan. Jadi mereka penunjang untuk mereka. Kita nggak menjelaskan kisahnya seperti apa, cuman karakter mereka aja, karakter mereka kayak misalnya satu baca. Kalau kita nonton dulu kayak Kepompong itu kan temenan tapi masing-masing punya karakter kuat kan. Akhirnya kita si A, dia tukang baca buku tuh kan. Jadi buku ini yang gue baca, itu kan bakal melekat di hati orang gitu kan. Betul. Itu sih yang saya buat. Jadi novel ini jadi penonton itu nggak cuman fokus ke wah nunggu Alea gitu kan. Makanya kalau kita lihat di Instagram 9 orang pemain kita selalu ngepost kan karakter karena mereka juga di sini wah gue juga bukan sporting. Nah, atau misalnya bukan hanya tempelan cuman ya permisi numpang lewat doang nih. Gue punya andil di film ini karena gue. Nah, itu strategi saya untuk membuat semua pemain ini terlihat sama. Jadi walaupun dia baru, dia lama, dia senior, dia followernya lebih kecil, tapi saya buat ya udah kita semua di sini sama. Nggak ada yang PU, nggak ada yang apa. Jadi PU nggak bisa seenaknya, yang biasa nggak bisa seenaknya kalian gitu loh. We have a deal before gitu loh. Sebelum kita mulai, pas kita reading, saya sudah ungkapkan itu kalau bahkan pada saat syuting pun kita belum kasih tahu siapa pemainnya siapa. Kan kita punya strategi itu kan, dari reading kita nggak kasih tahu siapa yang jadi Alea. Jadi mereka menerba-nerba aja. Jadi semua orang tuh posting dengan nyamannya, dengan santainya. Oh, masih belum tahu. Nah, kita baru keluarin itu kan satu-satu. Baru seminggu kemarin lah kita keluarin ini jadi ini. Nah, orang pada kebanyakan ada yang salah. Kita dari yang ngirimin email kita, karena kita ada door prize kan. Email itu cuma 1 orang yang benar. Cuma 1. 1 orang yang benar. Jadi dari 9 pemain di Instagram kita suruh mereka sebutkan 3 karakter pemain, 3 aja, cukup 3 aja. Mau siapa aja lah. Mau ini, misalnya ini jadi ini. Dari semua yang ngirim ada, nggak banyak sih yang ngirim, cuma sekitar 4.000-an lebih yang ngirim. Dan itu cuma 1 yang benar. Wow. Ada yang benar. Kak, aku cuma benar 2, Kak. Bisa nggak hadiahnya setengahnya gitu kan?
Macam-macam tipe lah remaja ini. Aduh. Oke, iya. Jadi dalam arti ini juga apa istilahnya langkah yang Mas Giri ambil ini juga supaya mereka itu punya rasa memiliki, oh ini film kita nih, dalam arti walaupun mungkin kita ini bukan pemeran utama, bukan PU ya, tapi ini kita ada andil nih tadi Mas bilang ini bukan hanya tempelan belaka atau istilahnya numpang lewat doang, tapi istilahnya setidaknya walaupun scene time-nya itu atau screen time-nya itu nampak sedikit, tapi orang akan oh ini nih yang ngomongin suka ketukar-tukar, oh ini nih yang ngomong ini suka istilahnya kayak kebalik-balik atau ada ataupun yang lain-lain gitu kali Mas ya. Benar. Nah, di poster sendiri pun, official poster kita belum kita keluarin kan, baru teaser. Di official poster kita pun mereka porsinya semua sama gitu kan. Kayak gitu. Jadi pada saat kadang kan, nonton dong film gua, yang mana itu posternya nggak ada mukanya dia, kasihan juga kan, ada nama doang kan banyak kejadian itu, banyak terjadi di kota-kota besar gitu loh. Saya buat Revan Rena itu kan, di posternya saya cuma taruh Brian Domani dengan Angela Gilsha gitu kan, 2 doang gitu kan. Ada Irsyad yang jadi PU juga gitu kan, cuman karena judulnya Revan Rena, saya tulis 2 doang. Jadi yang lain tuh kadang-kadang mau ngepost males, nggak ada mukanya dia gitu kan. Tulisannya kecil di bawah ya Mas ya, di bawah tuh yang kecil tuh tulisan pemerannya. Itu dia gitu kan. Jadi saya ya udahlah kali ini kita buat porsinya sama gitu loh kan. Jadi mereka pas wah ini poster film gua nih gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, tadi untuk pertanyaan yang pertama saya itu mengenai ini kan ada sedikit perubahan tentang dari novelnya nih. Nah itu takut nggak dalam arti? Takut akan diprotes atau salah satu hal yang berat dari sineas untuk mengangkat sebuah novel adalah kalau novel itu punya die hard fans-nya yang akan bilang membanding-bandingkan istilahnya. Ini kok kayak gini, ini kok kayak gitu. Itu gimana tuh Mas, kalau menurut Mas Giri? Memang saya lagi membuat sebuah strategi selama ini, cuman ini sebenarnya kalau diceritain masih nanti spoiler ya. Selama ini orang baca novel, dia udah tahu lah novelnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Kita juga nggak ngerubah novel itu 100%, berubah nggak. Paling ya namanya novel kan, kalau kita ikutin 100%, nggak bakal jadi 2 jam Mas, jadinya 6 jam itu film. Betul. Kalau penulis novel kan nulis aja, pada saat di skenario kalau kita mau ikutin itu bisa jadi 4 jam 5 jam itu. Jadi mini seri. Itu tayang di OTT bisa 10 episode. Jadi memang ada adegan yang kita ambil, ada adegan yang kita buang, tapi ada adegan yang kita tambah, tapi kita nggak keluar dari jalur novelnya gitu kan. Jadi tetap jalur novelnya sama, alurnya tetap sama, cuman kita perkuat aja. Karena gimana ya Mas ya, kita pernah muda lah, anak muda ini walaupun bagus nulis novel, tapi kan emosinya masih ada gitu kan. Kadang kalau kita mau ikutin misalnya dari malam kejadian hari H, kejadian besoknya, dia udah ketawa-ketawa lagi gitu kan, dia lupa dengan kejadian sebelumnya. Tapi orang nyaman gitu kan. Nah, cuman kalau di film, itu kan kita nggak bisa buat seperti itu pastinya kan. Otomatis harus kita korbanin. Apa nih mau dikorbanin? Kesedihannya kah, apa kebahagiaannya? Biar nyambung gitu kan. Jadi kalau saya boleh bilang, penggemar-penggemar novelnya, ya saya nggak tahu ya bakal kecewa apa enggak. Tapi saya udah mencoba yang terbaik. Inilah dari segi draft 6. Novel ini draft 6 ya. Oke, sampai draft 6 ya. Oke. Draft 6 itu terakhir, bahkan draft 7 terakhir itu hari pertama syuting, saya balikin ke penulis lagi. Saya balikin ke penulis dan balikin ke Alia. Jadi besoknya mau syuting nih. Pas saya baca masih nggak nyaman gitu kan. Padahal besok udah syuting. Jadi tapi cuman scene terakhir saya balikin lagi, malam ini harus selesai saya bilang, karena besok tag ini saya bilang kan. Jadi memang ada beberapa yang saya diskusi sama Alia boleh nggak ini gini. Nah, oh ya udah Kak, boleh lah. Karena ide saya itulah akhirnya dia mengeluarkan novel keduanya dia. Another Goodbye ya. Another Goodbye gitu kan. Gitu. Lanjutan dari Alia inilah. Oke.
Kalau gitu bakalan berlanjut gak ya ke sequel nih? Kalau kalau saya sih simple Mas. Kalau PH kan ditanya simple. Kalau penggemar apa sih penggemarnya The Other Side sekarang udah 2,9 juta ya di Wattpad ya. Apa? 19 juta ya, 19 juta di Wattpad itu minimal 30 atau 50% ya nggak usah lah. 30% lah, 30% nonton, ya saya akan buat lah Another Goodbye. Itu gitu. Jadi ya saya berharap aja mereka yang baca, mereka yang ngirimin email, mereka yang support, mereka yang view dari YouTube kita, mereka yang komen walaupun baru 7 hari ini ya mereka apresiasi untuk nonton kan. Kalau mereka nonton dan saya lihat misalnya memang peminatnya untuk novel keduanya oke ya kita buatin lagi. Walaupun novel keduanya saya jaga-jaga, nggak tahu feeling saya kali ini bagus Mas. Boleh dicatat aja nih tanggal berapa nih? 20 November ya? Sekarang 20 November, betul. Boleh dicatat aja, mungkin nggak tahu feeling saya bagus. Bahkan sebelum sebelum ini saya promo, saya Alia itu novel tolong dikasih ke kita lagi ya. Oh serius? Belum jadi Kak, yang di Other Side nggak apa-apa saya bilang. Saya nggak tahu feeling saya aneh aja nih Alia. Saya bilang, oh ya udah Kak, aku bilang penerbitnya dia bilang. Jadi saya udah ambil dulu Mas novel itu Mas. Nggak ada dari Goodbye itu. Walaupun saya belum tahu ini hasilnya seperti apa. Nggak tahu feeling saya good aja. Amin. Apalagi kan mungkin kan juga sekarang kan bioskopan udah mulai bergeliat nih. Ya kita berdoa tidak ada gelombang berikutnya lah, dalam arti gelombang pandemi berikutnya, dan kita melihat kan istilahnya kayaknya film remaja SMA nih di jajaran film kan masih istilahnya yang akan main di bioskop kan masih jarang nih ya, dalam arti ya yang mendekati sekarang nih, dan istilahnya ya mungkin itu menjadi refreshing aja sih Mas ya, seperti itu sih, untuk istilahnya menjadi hawa baru juga nih untuk mereka. Oh iya nih Januari mungkin mereka juga udah semoga mulai sekolah segala macam, jadi saya kangen nonton, saya nonton suasana sekolah zaman dulu belum pandemi segala macam gitu Mas ya. Ya, saya berharap sih gitu. Euforia mereka datang ke bioskop, nonton cinta, nonton sama teman-temannya, sama mantan pacar gitu kan, mau pacar gitu kan. Mantan pacar, waduh, nonton sama mantan pacar, sebelahnya ada pacar dari mantannya yang baru. Gitu, Mas. Nangis Mas ntar itu Mas. Tetangga lah gitu kan. Menarik nih Mas. Ini seru juga nih kita ngobrol nih. Nah, ini saya mau nanya nih Mas. Kira-kira Mas Giri pribadi ini ada proyek film impian nggak yang sampai saat ini belum kesampaian? Oh, jadi saya memang lagi sedang tapi masih on progress. Dan saya insya Allah sih 2022 ya. Saya lagi sama sebuah PH di Singapura, dia yang buat headshot ya. Oh my, kita udah zoom sekalian, udah apa, memang lagi pengen buat action gitu loh, syuting di Indonesia sama luar gitu kan, kayak gitu aja sih. Lagi kepengen banget, kayak pengen buat film action banget, dan pengen ada orang baru lagi selain Iko Uwais, selain apa lagi tuh, Joy Taslim. Ya maksudnya orang itulah gitu kan. Nah kalau kan memang suka pakai orang-orang baru Mas, jadi kayak kita ngasih kesempatan buat orang-orang yang pengen berkembang, karena kalau saya sendiri tahu banget kalau mereka nggak dikasih kesempatan ya mereka nggak akan pernah nyoba. Yang ada ujung-ujungnya artis-artis lama kan bakal hilang juga kalau kita nggak pernah kasih mereka, ya regenerasinya susah ya gitu loh. Nah sedangkan saya rata-rata berani ngasih kesempatan yang baru, walaupun setelah sama saya mereka terkenal di mana gitu kan, itu udah walaupun susah dikontak lagi untuk syuting, tapi nggak apa-apa lah itu kan. Kita seneng aja. Oh iya, kayak misalnya di kantor saya ngeliat, oh ini ada foto ini, termasuk kayak Haiko atau siapapun yang baru banget pertama kali film kita. Jadi kayak ngelihat mereka udah gimana aja kita seneng gitu loh. Oh ya udah, minimal the first time mereka film di tempat kita gitu kan. Terkenal di luar ya udah rezeki lah itu kan. Itu aja sih Mas. Betul. Ini seru nih. Wah, itu kalau gitu rencana ada bintang asingnya juga gitu, misalnya bintang Asianya rencananya. Ya, ada. Jadi kita sama 3 negara, Indonesia, Singapura, sama satunya Thailand, Finlandia atau apa?
Apa ya? Sebentar saya lihat dulu. Finland. Saya itu lupa soal. Kanada, sorry. Oh, oke, jauh juga ya. Lebih Kanada. Kalau bisa dilihat itu di Kanada lokasinya. Wow. Wow, oke. Saya kira sama Thailand atau sama Israel yang deket-deket gitu. Yang itu satu lagi Oh, jauh di Kanada. iya, jadi kebetulan ketemu orang yang benar dan Hmm. mereka biasa syuting dengan orang luar, sudah punya koneksi bagus untuk di luar gitu kan. Saya cuman follow aja lah, mengikuti aja lah, kayak cuman belajar, cuman memang kayak pengen Lingkar tuh kita udah buat 8 film tapi kan remaja, komedi, horor, pengen ada satu film lah yang kayak Yang berbeda. dikenal gitu loh. Gitu aja sih. Soalnya dari kemarin komersil semua, nggak ada mikirin tentang pengen deh buat satu yang untuk festival film Indonesia gitu kan. Wah, Gitu kan, jadi kayak pengen aja satu kali lah satu film, entah FFI entah buat, karena kalau kita bicara masalah komersil dengan masalah seni, festival. Betul. nggak bisa disatuin ya menurut saya gitu loh. Kalau kita mau ngomong masalah ini harus komersil, harus festival, wah itu berat, itu harus Joko Anwar itu, kalau saya belum mampu tuh. Iya betul, karena kadang-kadang itu ya emang agak sulit karena istilahnya ya sama aja kayak popcorn movie sama istilahnya film yang agak berat itu berbeda. Benar-benar. Tapi ini semoga nih benar-benar terrealisasi dan istilahnya ditunggu untuk yang karya selanjutnya itu film aksi dari Mas Giri nih. Nah, Mas Giri, sebelum kita tutup nih, kira-kira apakah boleh disampaikan kepada para sobat BB69 kenapa mereka harus menonton film The Other Side? Oke. Wah ini yang agak berat ini menurut saya nih, memamerkan film sendiri gitu kan pasti dibilang karena saya udah tahu ya, karena filmnya sendiri makanya digituin gitu kan. Jadi gini aja lah pokoknya, intinya film The Other Side ini film benar-benar film remaja yang saya sampai turun tangan dalam hal penulisan, saya turun tangan dalam hal ngederek benar-benar yang full. Saya nggak melepaskan ini ke orang lain karena saya pengen di setiap adegan itu punya rasa, walaupun film ya, ini kan film remaja, tapi saya lihat di sini banyak sebuah nilai untuk anak-anak SMA. Jadi dia belajar untuk ngedefense diri sendiri biar nggak gampang baper sama cowok, biar nggak gampang jatuh cinta sama orang gitu kan. Fokus aja lah belajar gitu kan. Karena apa? Ujung-ujungnya ya udah yang menang itu udah tahu siapa yang menang, ya udah kita lihat aja ntar. Ini kan pertarungan cinta, Mas. Pertarungan cinta itu kan kalau tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan ya. Gitu. Betul. Ya udah kita lihat aja ntar gitu. Yang pasti nggak dirubah kan, tiba-tiba dirubah nih. Endingnya dirubah. Wah, ribut semua. Nah, itu tuh yang saya bilang. Biarkan mereka menilai lah endingnya seperti apa. Sampai sekarang saya nggak ada ngasih tahu endingnya. Semua pemain nggak ada yang ngasih tahu endingnya. Jadi memang endingnya spesial. Makanya beda dengan yang lain, dijamin endingnya beda dari semua novel-novel remaja yang lain. Saya berani jamin kalau itu 100%. Waduh, pada dak-dikduk nih kayak ini. Pasti nggak nyangka kan, tiba-tiba ternyata malah si Revo-nya pacaran sama Renan. Waduh, asal jangan jadi ngamuk semua. Tapi biasanya itu elemen surprise malah jadi sesuatu yang baru sih. Itu sesuatu yang segar, itu malah jadi istilahnya malah menjadi menarik sih. Oke nih, Mas Giri, makasih banget nih untuk waktunya nih. Semoga nih nanti bulan Januari ya, kurang lebih bulan Januari tahun depan 2022. Sebenarnya sih bukan kalau ngomong tahun depan kesannya itu sangat jauh. Tapi padahal sekarang udah November, jadi udah hampir 2,5 bulan lah ya kurang lebih ya. 2 bulan depan lah, 2 bulan lagi kayak itu paling.
Soalnya kalau kita ngomong tahun depan, wah masih jauh setahun. Padahal enggak. Soalnya udah Januari, kita ingat nih udah di penghujung tahun. Nah, jadi ingat tuh Sobat B69, nanti The Other Side akan tayang di bioskop. Jadi nanti ditunggu saja karena ini sutradara yang bilang nih pasti ini ada sesuatu yang kejutan-kejutan nih yang mungkin ada sedikit-sedikit istilahnya bumbu-bumbu selain dari novel yang kalian baca. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Giri dan untuk para sobat BB69 untuk mendengarkannya. Semoga lain waktu ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Giri bila ada karya-karya berikutnya. Siap pasti. Nanti dikabarin. Saya juga akan undang premier kok. Nanti saya siapkan buat BB69, asik. Buat teman BB69 mungkin nanti kita kirimkan 20 tiket premier buat teman-teman semua dan bisa juga kan dibagi-bagiin ke siapa kan? Siap. BB69 yang mau datang di premier, mau komen apapun terserah, pokoknya bebas gitu kan. Siap. Wah, asik. Nanti saya pegang nih 20 ya, Mas ya. 20 Jo ya, BB69. Siap. Wah, di sampingnya udah ada yang. Oke. Terima kasih banget Mas Giri dan sukses selalu dan untuk tahun depan kita tunggu filmnya. Terima kasih. See you.